Kakak Frankie Wohel. Ayo dengarkan Manemna Show di Pro 2 FM RRI Merauke 96,8 MHz dan di video streaming Facebook akun Manemna Show dan akun RRI Pro 2 Merauke. Manemna Show bercerita di sini. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Pro 2 FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM RRI Merauke mengudara dengan FM 96.8 MHz. Telepon 09713258556. SMS dan WhatsApp 082198971968. Facebook, Instagram dan Twitter RRI Pro 2 Merauke. Mobile application RRI Playgo. Suara kreativitas Pro 2 RRI. Pro 2 RRI Pro 2 RRI. Saatnya program acara Manemna Show bercerita di sini bersama presenter Kakak Frankie Wohel. Manemna Show bercerita. Oke, selamat pagi sahabat Manemna di mana saja berada. Apa kabar nih? Senang sekali kita jumpa lagi di Manemna Show bercerita di sini. Saya Kakak Frankie Wohel ya, masih setia memandu program acara Manemna Show. Apa kabar? Semoga kabar baik dan kabar menyenangkan ya. Senang sekali karena pagi ini saya kedatangan sama salah seorang anak prestasi dari Kabupaten Merauke. Tepatnya dia dari Distrik Ulilin. Nah, mungkin ada yang sesama dari Distrik Ulilin atau yang memang pernah tinggal di sana atau ada daerah Ulilin juga. Nah, langsung saja nih, dia adalah seorang duta putra ya, duta seni dan budaya Indonesia 2020 untuk wakil Papua yang nantinya akan mewakili Papua untuk bertarung di tingkat nasional yang direncanakan pada bulan Desember nanti. Siapakah dia? Untuk duta putranya sudah ada di studio Manemna Show RRI Pro 2 Merauke, Marcelinus Balu. Halo, selamat pagi Marcelinus. Halo, selamat pagi juga Kak. Ya, Shalom. Shalom. Ini kakak enaknya sapanya apa? Marcel aja ya? Iya, Marcel aja. Marcel aja ya. Oke, Marcel kabar baik ya? Puji Tuhan selalu baik Kak. Baik, ini senang sekali nih pagi ini saya kedatangan duta. Wah, kalau dibilang kedatangan duta kan berarti berprestasi, pintar, hebat, dan pasti punya program-program atau kerinduan yang ingin dilakukan melalui melalui posisi yang sedang dia emban, yaitu menjadi Duta Seni dan Budaya Indonesia 2020. Nanti di tengah-tengah acara supaya adil kita akan menghubungi lewat telepon duta putrinya ya. Siap. Yaitu ada Kakak Sania Nadia Eli di Jayapura. Karena pandemi jadi kita nggak bisa bawa dia ke Merauke. Jadi nanti kita telepon aja gitu ya. Oke, ini senang sekali ini menjadi Duta Seni dan Budaya Indonesia tahun 2020 wakil Papua dari Bava Manajemen nih. Mungkin diceritakan seperti apa proses seleksinya dan kemudian kapan itu terlaksana nih Kak Marcelo, bisa dijelaskan untuk sahabat Manemna kita yang lagi dengarkan melalui channel Pro 2 96,8 MHz ataupun juga di akun Facebook Manemna Show dan akun Facebook RRI Pro 2 ya untuk video streaming kita. Oke Kak, terima kasih. Sebelumnya bulan 6 lalu tahun ini ya, 2020. Ya, tahun ini 2020 saya mendapat pamflet seleksi lomba dari Duta Seni dan Budaya Indonesia. Kebetulan itu Kakak Katrin
ada sebar ke grup. Kebetulan beliau juga sebagai duta pariwisata 2008. Nah, saya di situ coba bertanya sama kakak, Kak, bolehkah saya ikut? Kakak bilang boleh, coba-coba saja dulu. Oke, saya coba daftar. Kebetulan kami daftarnya melalui online. Oke. Kami daftar melalui online, saya daftar, coba-coba kasih masuk data diri kasih masuk. Sebelumnya ada kerinduan sih Kak untuk ikut seperti ini karena sebelumnya tahun 2019 saya pernah ikut daftar di tingkat kabupaten seleksi putra putri pariwisata di Merauke, tapi Tuhan masih belum memberi kesempatan saya untuk masuk sebagai 5 besar. Waktu pemilihan putra pariwisata ya. Tahun berapa itu? Tahun 2019 Kak. 2019. Iya, di Merauke. Tapi Tuhan belum memberi kesempatan. Saya coba tahun 2020 untuk ikut ajang pemilihan duta seni dan budaya Indonesia. Coba-coba kasih masuk lewat 2 minggu. 2 minggu tahap pertama diumumkan. Itu data. Verifikasi data. Puji Tuhan saya tembus. Di situ juga ada tahap kedua. Iya, tahap kedua, tahap wawancara. Wawancaranya kebetulan ada 4 juri. 4 juri. Ya, 4 juri. Itu kami melalui online juga. Jadi kayak virtual semuanya ya. Video call. Video call. Di situ saya ditanya-tanya. Kebetulan waktu itu saya wawancaranya di kakak perempuan Puruma, kakak LC, Marta Elizabeth Teti Halawa di Seringgu. Di Seringgu ya. Iya, kebetulan di rumah kakak ada wifi toh. Jadi saya coba di situ, kakak bilang coba kesini aja. Ya sudah, saya ikut tahap wawancara. Di situ saya ditanya-tanya pertama tentang kepribadian, apa tujuan kamu ikut event duta seleksi budaya. Duta seni dan budaya ini. Sudah saya di situ coba jawab apa yang saya tahu, apa yang saya mengerti, saya mulai jawab. Lewat 1 minggu Kak, lewat 1 minggu pengumuman hasil seleksinya keluar. Kebetulan waktu itu dari tim penyelenggara memberi pesan lewat WhatsApp. Itu dalam bentuk PDF. Kebetulan saya sudah buka dan ada nama kamu. Belum Kak. Belum ya? Di situ jadi macam was-was. Buka, aduh tembus ke tidak ya, tembus ke tidak. Buka, jadi saya lihat itu langsung kursor ke bawah, langsung turun ke bawah. Aduh, nama tidak ada. Di situ ada sempat kecewa, berkecil hati juga. Tapi pada saat kasih naik, lihat lagi dari awal, puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Nama saya urutan pertama Kak, wakil Papua. Nama di atas, kalau main scroll buka langsung ke bawah. Padahal memang namamu paling atas dan dinyatakan lolos sebagai perwakilan Papua ya. Saat itu dari Merauke kamu tahu tidak ada siapa saja yang ikut atau ada selain kamu ada yang kamu tahu? Belum Kak, saya tidak tahu ada dari Merauke atau tidak tahu. Tetapi dari daerah-daerah lain ada ya? Dari Wamena mungkin. Kurang tahu juga iya, karena memang online iya, ya. Kak. Baik. Pada saat lihat-lihat, oh ternyata dari Papua ada 2. Saya sama Sania. Putra dan putri. Iya Kak. Oke, gimana perasaan kamu di saat tahu informasi bahwa kamu lolos menjadi perwakilan putra ya untuk duta seni dan budaya seni? Kalau perasaan sih bahagia Kak, senang, sempat tidak percaya kalau ini kayak mimpi gitu ya. Iya, kayak mimpi Kak. Sempat tabok nggak? Duh, mimpi nggak sih? Sempat tidak percaya tapi Tuhan adil Kak. Tuhan selalu menjawab kerinduan saya sebagai yang sebelumnya saya pernah impikan sebagai putra pariwisata, tapi Tuhan menjawab doa saya di tahun 2020 sebagai duta seni dan budaya Papua. Baik, artinya hampir sama ya. Iya. Intinya duta-duta begitu ya. Iya. Oke, saat seleksi di bulan 6 kemarin ya, pastinya kan meskipun melalui video call, kamu harus meyakinkan 4 juri yang sebenarnya tidak mengenal kamu. 4 juri yang mungkin itu orang Jayapura semua ya. Tidak Kak, dari Bali. Oh, dari Bali. Penyelenggara sendiri. Oh, penyelenggaranya Bali. Iya. Jadi Bava Manajemen dari Bali ya. Iya, Kak. Ya nggak tahu lah siapa kamu dan sebagainya. Berarti kan kamu butuh trik untuk meyakinkan mereka. Trik-trik seperti apa? Apakah tata bahasa, penampilan, atau keren di depan video, atau gimana saat itu? Iya Kak, sebelumnya kan pernah ikut seleksi juga di Putra Putri Pariwisata. Dari situ saya jadi modal. Iya, belajar.
belajar dari kesalahan. Oh, waktu seleksi putra putri pariwisata kesalahan saya di sini, kesalahan saya di sini. Saya coba perbaiki lewat seleksi kemarin yang Duta Seni dan Budaya Indonesia. Kebetulan kan waktu ikut seleksi putra putri pariwisata ada kita tahap wawancara humas, Oke. wawasan tentang pariwisata, bagaimana catwalk, habis itu tentang public speaking. Oke. Seperti itu, Kak. Baik, berarti videonya tuh model gimana? Apa hanya setengah badan atau memang ada kamera berjalan? Kan tadi bilang ada catwalk tuh. Apa mungkin Tanta di rumah dia pegang syuting kok juga atau mungkin kamera tuh dari atas sampai bawah syuting kamu karena memang kan virtual ya. Itu gimana bisa diceritakan keseruannya? Kalau catwalk sih tidak, maksudnya Tidak, ya? pengalaman dari sebelumnya. Sebelumnya. Pernah belajar juga. Oke. Kalau Saat seleksi video call Iya, kemarin. video call itu setengah badan aja, Kak. Setengah badan. Iya. Oke, berarti mereka lebih melihat kemampuan berbicara Iya, Kak. sama mungkin konten isi ya. Iya. Apa pertanyaan-pertanyaan yang sering mereka Pertanyaannya, lontarkan? yang pertama itu apa tujuan Marcelinus ikut seleksi Duta Seni dan Budaya Indonesia? Selain itu? Setelah itu coba ceritakan sedikit sih tentang seni dan budaya Papua itu seperti apa? Oh gitu. Ya, pertanyaannya seperti itu sih. Pertanyaan pada umumnya Iya, ya sebenarnya sama- sesuai dengan konteks event ya. Iya, Kak, benar Apa sekali. jawaban kamu? Contoh. yang- Marcel, kamu tolong jelaskan apa seperti apa seni dan budaya di daerah kamu? Nah, coba. Ceritanya saya jurinya nih ya. Apa nih jawaban kamu? Pertanyaan pertama kan apa sih tujuan Marcelinus ikut seleksi Duta Seni dan Budaya Papua, Duta Seni dan Budaya Indonesia. Di situ saya jawab sesuai dengan pemahaman saya, sesuai apa yang terjadi di Papua. Saya coba jawab karena generasi milenial, anak muda seperti kami semua bahkan tidak tahu seni dan budaya Papua, seni dan budaya yang ada di daerahnya masing-masing. Terkhusus bahasa. Bahasa hampir semua generasi milenial hampir bisa dikatakan ya Tidak tidak ya. tahu. Termasuk dia kelahiran asli Merauke Iya. juga mungkin tidak tahu ya. Kalau lahir besar di kota rata-rata tidak tahu. Mungkin kalau dari pedalaman Dari daerah kampungnya dari mungkin kampungnya pasti itu tahu ya. Pasti tahu. Oke. Tapi kalau untuk di kota saya rasa bahkan saya juga sendiri harus perlu belajar banyak, Kak. Oke. Tentang bahasa daerah itu seperti apa. Baik. Oke, itu salah satu motivasi ya. Iya, Kak. Terus apa yang kamu perkenalkan? Pasti kan mereka kepo kan juri-juri di Bali ya. Tolong dijelaskan seperti apa alam budaya, seperti apa seni budaya, apa sih yang kamu promosikan atau jelaskan saat itu sih? Saat itu isi pertanyaannya itu coba ceritakan tentang seni dan budaya Papua itu seperti apa. Saya coba jawab kemarin itu seni dan budaya Papua itu hampir hilang, Kak. Makanya tidak bisa. Kebetulan mereka pertanyaannya tidak bahasa dalam promosi. Coba kenalkan sih apa yang paling unik di sana. Iya kebetulan, Kak. Ada satu pertanyaan yang paling unik budaya di Papua itu seperti apa. Jadi saya jawab kebetulan saya ada pendekatan sama anak-anak dari gunung. Kebetulan itu viral juga, Kak, budayanya tentang barapen. Iya, bakar batu. Di situ semakin ditanya-tanya juga, oh barapen itu seperti apa sih? Jadi saya mulai jawab prosesnya. Betul. Dan kebetulan karena kamu tahu, jadi kamu bisa meyakinkan mereka dan membuat mereka nih sebuah budaya baru ya. Iya, Kak. Oke, tuh dilanjutkan lagi. Iya, mungkin seperti itu, Oh, Kak. seperti itu. Pertanyaannya sampai di situ. Tidak terlalu banyak karena banyak finalis yang Mereka seleksi ya. Iya, seleksi juga. Berapa durasi itu penilaian video call saat itu? Kalau durasinya kurang tahu. Saya Nggak, tidak untuk terlalu kamu perhatikan. Nggak, setengah jam sampai? Tidak sampai, Kak. Tidak Oh, sampai jadi setengah jam. secepat mungkin Iya, ya. secepat mungkin. Oke, dan itu sekali saja Iya, Kak, seleksinya. sekali. Iya, sekali Setelah saja. itu beberapa 1 minggu kemudian hasilnya keluar dan kamu menang ya. Iya, Kak. Apa yang membuat kamu kira-kira tuh menang sih dan terpilih dari sekian peserta lainnya di tanah Papua dan kamu menjadi laki-lakinya gitu, putra terbaik dari tanah Papua dan wakil Papua. Menurut kamu sendiri apa sih? Atau mungkin pernah nanya sama jurinya, loh Bu kok bisa saya nggak yang lain saja gitu? Gimana? Sebelumnya sih, Kak, tidak percaya. Tidak percaya. Tidak percaya kalau saya akan lolos menjadi wakil Papua. Itu belum ada terpikirkan kalau
saya yakin saya tembus. Tidak ada terlintas dalam pikiran Ikut saja saya. begitu Ikut ya? saja dulu. Coba saja dulu. Seperti itu, Kak. Seperti itu ya. Iya, Kak. Oke, baik. Tapi setelah menang dan itu adalah salah satu peluang ya yang sebenarnya harus kamu manfaatkan. Selain ini adalah cita-cita kamu yang dari dulu ikut Putra Pariwisata tidak masuk 5 besar dan itu membuat kamu mungkin sedikit orang bilang loyo begitu toh, dan sekarang akhirnya ada event yang serupa dengan namanya Duta Seni dan Budaya Indonesia ya 2020 dan kamu wakil dari Papua. Sedikit pengenalan Bava manajemen ini seperti apa sih? Izin Kak, kalau Bava manajemen sendiri itu tim yayasan yang membantu promosi seni dan kebudayaan. Kebetulan Bava manajemen ini baru membuat kegiatan baru 2 kali. Berarti ini tahun kedua iya, ya? Tahun kedua, yang pertama di tahun 2019, yang kedua di tahun 2020, yang ajangnya seleksinya lewat online. Lewat online ya? Iya, Kak. Oke, baik. Dan akhirnya ini menjadi peluang untuk orang-orang di setiap daerah ya untuk bisa tampil go nasional. Go nasionalnya kapan nih Duta Seni dan Budaya Indonesia tingkat nasional? Tingkat nasionalnya kegiatannya akan dimulai sebelumnya kegiatannya bulan Oktober, tanggal 21 sampai tanggal 26. Tetapi banyak finalis yang tidak bisa di bulan Oktober, jadi diundurkan di bulan Desember tanggal 9 sampai tanggal 13. Tapi ada kendala lagi, Kak. Di tanggal 9 serentak pilkada. Jadi mereka undurkan lagi, Kak. Undurkan lagi sampai tanggal 16, kegiatannya tanggal 16 sampai tanggal 20 Desember. Desember ya. Iya, Itu Kak. dilakukan di pusatnya di mana nanti tingkat nasional? Di Bali, Kak. Di Bali. Iya, di Bali. Berarti tidak virtual ya, tidak video call ya. Tidak, Kalau Kak. tingkat nasional ini langsung di Bali ya. Iya, Kak. Oke, ada berapa peserta nanti yang kira-kira mengikuti di tingkat nasional yang kamu tahu dari daerah mana saja? Iya, Kak. Yang lolos kemarin ada 19. Kan gabung semua di grup Iya, WA ya. Ada 19 peserta, tapi pada saat ini yang sudah berhasil mendaftar. Sebelumnya kan harus ada administrasinya, Kak. Oke. Daftar, kita bayar biaya karantina sama biaya pendaftaran, ada 9 9 ya. peserta. Oke. Dari daerah mana saja yang kira-kira di tingkat nasional? Bali, ada dari yang sudah berhasil mendaftar atau sudah lolos semua? yang lolos saja. Yang lolos semua ada dari Bali. Bali ada 4 finalis. Dari Jawa Tengah 1, Jawa Tengah 2, Jawa Barat 1, Aceh 1, Papua 2. Tidak terlalu perhatikan sih, Kak. Tapi intinya ada ya. Ada. Papua Barat ada tidak ya? Papua Barat tidak ada, Kak. Tidak ada ya. Dari Papua saja. Oke, baik. Dan akhirnya itu menjadi sebuah keluarga baru ya. Iya, Kak. Oke. Kamu sama Sania Iya, Kak, sama saya. dari Jayapura. Dari Jayapura. Kenal sama Sania sebelumnya? Belum pernah. Ketemu juga belum ya. juga, Kak. Padahal nanti kamu orang dua yang akan mewakilkan tanah Papua ya. Iya, Kak. Pasti nanti harus klop nih. Iya. Kita harus promo apa di Papua. Entahlah nanti dirimu atau Sania, tapi minimal harapan kita dari tanah Papua harus menang ya. kan? Amin, Kak. Amin. Oke, bagaimana komunikasi dirimu dengan Sania? Perwakilan putri dari Jayapura ini. Iya, sebelumnya kita digabungkan dalam satu grup. Jadi saya lihat Papua ini yang mana? Coba lihat foto profilnya. Oh, pasti ini. Pasti ini. Saya coba japri, saya bilang shalom, selamat pagi Dek. Dari Papua. Iya, Kak, dari Papua. Di situ kami dua membangun komunikasi, kami dua saling support, saling tanya, Kak, persiapan sampai di mana? Jadi seperti itu. Jadi kemarin kami saling bantu pembuatan proposal. Jadi kebetulan adik Sania masih SMA kelas 3. Kelas 3. Iya. Baik. Disuruh minta, Kak, format proposalnya seperti apa? Saya coba kasih. Seperti itu. Baik, jadi sedikit berbagi ilmu juga itu sangat penting ya. Siap. Oke. Kalau menurut Kakak Frankie salah tidak? Mungkin Papua tuh unik ya. Mungkin unik dari segi kita harus bangga kita keriting. Kita hitam. Papua itu kalau orang dengar Papua itu ada mungkin orang bilang ada cubitan. Kamu dari Papua ting gitu. Jadi ada rasa kepenasaran mereka. Sehingga mungkin mereka juga kepo dan kamu bisa memaparkan seperti apa budaya Papua. Apakah itu bisa menjadi poin plus
dirimu, statement kamu dengan daerah-daerah peserta yang mungkin dari daerah Jawa atau Sumatera begitu? Saya yakin sekali Kak, karena di setiap event Papua tuh selalu dibanggakan, selalu dibanggakan, apalagi dengan tariannya dengan powernya dan naturalnya itu ya, siap, Kak. Kulturnya ya, benar sekali. Kemarin sempat ditanya sama finalis lain, Kakak Marcel perwakilan dari mana? Saya dari Papua. Wah keren tariannya ya? Pasti bagus. Seperti itu Kak. Jadi kok tetap hitam ya, tetap keritingnya, jangan kasih putih lagi, kasih lurus lagi ya. Oke, mereka sempat tanya tidak? Kamu kan Papua tapi dari Merauke ya, juri ya. Iya. Apa yang mereka tanya tentang daerah Merauke atau Papua di luar dari penilaian, kriteria penilaian? Mungkin mereka pengen tahu aja seperti apa di daerah Papua atau Merauke itu. Belum mereka tidak tanya. Tidak tanya. Sebatas konteks ini aja ya pertanyaannya ya. Oke, luar biasa. Ini sebuah kebanggaan ya, karena memang kalau kita ikuti di media sosial sekarang kamu lagi viral loh. Itu saya lihat itu di media sosial itu kan, sampai kakak Frankie kalah viralnya loh. Iya kan, dilihat ini Marcelo duta apa seni dan budaya, ini apa gitu kan. Dan oke, akhirnya kita sama teman-teman tim Manemna Pro 2 berinisiatif, coba kita hubungi lewat WA dulu ya, kita hubungi dulu, siapa tahu bersedia diundang. Dan akhirnya kamu sudah diundang dan bisa ada di Manemna Show RRI Pro 2. Bagaimana perasaan kamu? Udah viral duluan nih, udah ada gambar di mana-mana, dukungan dan sebagainya. Apakah justru itu menjadi beban berat atau justru membuat kamu semakin pede atau seperti apa dengan viralnya? Yang pertama beban sih Kak. Beban berat buat saya, karena pada sampai saat ini dukungan dari pihak pemerintah sama sekali belum ada buat saya. Belum 100% belum ada 100% iya. Seperti itu, makanya jadi kalau viral begini kan otomatis harus bisa ikut kegiatan, harus bisa mewakili Papua, harus bisa berangkat. Tapi menjadi beban buat saya Kak. Seperti itu. Baik. Kalau itu beban dari mungkin finansial ya. Tetapi kalau beban tanggung jawab ada tidak? Ada Kak. Beban tanggung jawab ada. Seperti Karena apa? Menjadi wakil Papua bukan hanya daerah Merauke, tapi ini membawa nama Papua secara keseluruhan. Tanggung jawab besar Kak. Apalagi menjadi seorang duta, tanggung jawab harus bawa ke Bali, harus mempromosikan apa itu seni dan budaya Papua. Kita harus memperkenalkan ke tempat maksudnya tim penyelenggara di nasional, khususnya tempatnya di Bali. Kita harus memperkenalkan, bukan hanya memperkenalkan, tapi bagaimana kita cara melestarikan, cara mempertahankan budaya itu seperti apa. Baik. Apa yang kamu persiapkan saat ini untuk menjadi bahan lomba mungkin? Atau mungkin mereka sudah kasih clue. Pasti pengetahuan akan dunia seni dan budaya itu sudah kamu jadikan modal untuk mengikuti kompetisi di tingkat nasional yang sebenarnya saingannya lumayan berat. Apa persiapan kamu? Persiapan dari tim penyelenggara, kami masing-masing finalis sambil mempersiapkan. Jadi mereka suruh membuat video advokasi Kak. Video advokasi. Iya, video advokasi berdurasi 5 menit. Dalam video itu advokasinya sekaligus inovasi yang dibuat apa dari masing-masing finalis. Jadi seperti itu Kak. Baik. Isi video advokasinya mungkin? Iya Kak, izin. Saat ini kemarin sempat bingung, ini mau buat video advokasi seperti apa? Karena harus yang isinya ada sebuah masalah gitu ya? Iya, sebuah permasalahan yang harus diselesaikan. Sempat tanya-tanya sama kakak-kakak senior, kebetulan di Merauke juga ada beberapa duta pariwisata. Sempat tanya ke kakak LC, kakak Katrin, kakak Panda. Sempat tanya-tanya. Di situ mereka menyampaikan, coba ambil ini. Kebetulan bulan 3 lalu kami ada pendampingan di masyarakat lokal di Wasur Kak. Kami ada pendampingan di sana lewat sektor pariwisata. Jadi di situ saya punya ide. Coba saya ambil tema ini, pengembangan ekowisata berbasis budaya lokal. Seperti itu Kak. Dan itu sudah kamu kirimkan ya? Belum Kak, saat ini belum diminta. Cuman sudah dalam bentuk video sudah jadi. Di situ diminta 2.
dibuat video advokasi sama dituangkan dalam PowerPoint untuk PowerPoint, ya. dipresentasikan ke tingkat nasional. Berarti itu menjadi bahan untuk di tingkat nasional ya, Iya, tidak dikirim ya. Iya, Kak. Oke, baik. Kita sepertinya nanti akan coba ke narasumber yang kedua. Sudah tidak sabar sepertinya untuk kita viralkan juga di Merauke ya. Ini ada Sania, duta putrinya ya untuk Duta Seni dan Budaya Indonesia tahun 2020 wakil Papua. Halo, selamat pagi Sania Nadia Eli dari Jayapura. Halo, Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Ini lagi ngapain ini Sania? Halo? Halo. Selamat pagi Sania. Iya, Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat Kakak. pagi. Apa kabar? Apa kabar Puji Sania? Tuhan, Baik puji ya? Tuhan, baik sekali. Baik, iya. Ini ada temenmu nih, duta putranya, Kakak Marcelo. Saling sapa dulu dong. Halo, Iya. Shalom, selamat pagi Sania dari Jayapura. Shalom, Kakak, selamat pagi juga. Oke, ini gimana nih Sania? Akhirnya nanti mewakili Papua. Jadi sudah tidak membawa daerah masing-masing ya. Saya dari Merauke kok dari Jayapura. Tapi bagaimana tanggung jawab kalian berdua ya, wakil dari Papua. Perasaan Sania sendiri seperti apa? Puji Tuhan, bangga sekali menjadi wakil Papua dan bisa terpilih. Dari sekian banyak peserta juga dari Jayapura yang mengikuti audisi itu. Dan puji Tuhannya saya punya nama yang keluar. Baik, baik. Saat itu apa yang Sania tampilkan atau tunjukkan sebagai penilaian untuk dinilai sama juri di Bali melalui video? Waktu itu lewat video advokasinya itu mengenai noken. Noken, oke. Iya. Seperti apa noken yang disampaikan tuh? Yang saya sampaikan karena semakin banyak generasi milenial yang sangat melupakan kita punya jati diri sebagai noken itu bukan sebagai tas, tapi melupakan kita punya jati diri. Oke, jati diri ya. Jadi ada edukasi ya bahwa noken itu jati diri, bukan tas yang sekedar tas biasa ya, tetapi jati diri perempuan Papua atau orang Papua begitu ya? Iya, betul sekali. Oke, nah persiapannya gimana nih Sania untuk di tingkat nasional nanti diperkirakan Desember ya, wakil Papua putrinya nih? Iya, kalau persiapan sudah sampai di tahap video juga, tinggal pengambilan gambar saja untuk pembuatan noken. Ya, kalau semua persiapan yang lainnya sudah. Sudah ya? Oke, dukungan-dukungan mungkin dari pemerintah terkait atau instansi terkait atau mungkin yayasan di situ sponsor ada kah? Aman? Untuk Jayapura gimana? Dukungan-dukungan. Iya, kalau untuk sponsor sih masih belum. Tapi ada mencoba untuk mencari sponsor-sponsor kepada dinas-dinas yang terkait dengan penyangkutan penyelenggaraan ini. Baik, apa sih sebenarnya yang paling diperlukan gitu dari pihak? Yang paling diperlukan paling diperlukan itu mungkin hanya ini ya, untuk penerbangan ya. Oke. Transportasi ya, mungkin akomodasi ya. Iya, Kak. Baik. Iya. Baik. Nah ini sebagai perempuan Papua dan Sania adalah duta putri ya seni dan budaya Papua, seni dan budaya Indonesia ya untuk wilayah Papua. Apa sih edukasi tentang kita untuk sama-sama melestarikan seni dan budaya yang bisa Sania sampaikan sebagai anak Jayapura untuk kita yang ada di Merauke juga nih, sesama perempuan Papua nih Sania? Oke, sesama perempuan Papua, jangan sampai kita melupakan jati diri, bukan berarti kita sudah sampai di tahap atau maksudnya perubahan generasi yang luar biasa. Sangat cepat sekali. Jadi, kita tidak boleh melupakan apa yang sudah leluhur sampaikan atau sudah terjadi sebelum kita. Itu tetap harus dikembalikan, biarpun kita sudah perubahan zamannya sudah sangat luar biasa cepat sekali. Jadi, menurut saya sebagai perempuan Papua kita tidak boleh melupakan jati diri, apalagi warisan-warisan kita sangat-sangat unik. Ya. Baik.
Baik, baik. Oke, apa sih saat ini yang mungkin menjadi salah satu wisata yang menurut, contoh nih kakak jadi juri nih di Bali ya, kakak tanya nih sama Sania, Sania, tolong kamu bisa menjelaskan satu tempat satu tempat budaya, satu budaya yang mungkin harus kita lestarikan dan juga mungkin salah satu seni yang mungkin di daerah kamu itu mampu berkelas internasional gitu. Kira-kira apa jawaban kamu kalau saya jadi juri tanyanya kayak gitu? Kalau saya membawa tari ini ya Yosim Panca itu sekarang itu sudah sangat dilupakan oleh masyarakat Papua, apalagi di kalangan remaja. Seharusnya itu semakin dilestarikan karena itu budaya yang menurut saya sangat bagus gitu. Baik. Tertutupi ya dengan tari-tarian dari negara-negara lain asing begitu ya. Iya. Baik. Dirimu sekarang masih sekolah, Sania? Masih. Wow, lebih beruntung daripada Kak Marcel ya. Kak Marcel udah kuliah baru jadi duta, kamu dari sekolah udah jadi duta nih ya. Oke, baik. Komunikasi sama teman-teman sesama peserta ada tidak di grup WA seperti apa? Itu juga mungkin bagian dari membuat mental kalian ya. PD gitu gimana, Sania? Iya, kalau komunikasi dengan teman-teman yang lain dari daerah-daerah lain sih cukup baik. Dan kita semua saling mendukung. Jadi tidak ada rasa malu atau canggung untuk bergaul lagi begitu. Oh iya, baik. Respon keluarga atau teman-teman gimana nih dukungannya atau respon? Kalau respon keluarga puji Tuhan baik sekali. Mendukung teman-teman dan pihak sekolah juga puji Tuhan sangat mendukung. Sangat mendukung ya. Semoga berjalan lancar dan dukungan itu bisa membuat Sania semakin siap ya untuk mengikuti kegiatan ini ya. Tapi kalau pemerintah sendiri sudah tahu ya kalau Sania itu perwakilan Papua, anak Jayapura. Sudah tahu karena beberapa kegiatan yang pemerintah bikin mereka juga turut mengundang kami. Oke, luar biasa. Mungkin pengen ngobrol apa nih Sania sama Marcel nih, kakak pertemukan dan jodohkan melalui udara pagi ini. Saling nyapa, mau nanya apa Ki? Ya mungkin saya mau tanya cuman persiapannya kakak saja sih. Videonya tuh tahap mana gitu. Oh gitu, mungkin disangga lah yang bisa disangga. Silakan. Kalau untuk video advokasi, puji Tuhan sudah selesai. Kebetulan saya dibantu kemarin sama Kakak Ciko. Kakak Ciko kerja di Merauke TV. Kakak Ciko untuk membantu edit. Produksi ya? Iya, untuk edit. Kalau untuk advokasi sudah. Kalau untuk profil saat ini belum karena untuk menyewa kamera untuk teman-teman yang bantu tag harus memerlukan dana. Jadi seperti itu, Dek. Baik. Oke, begitu Sania? Iya. Sania mungkin terakhir sebelum kita mengakhiri obrolan apa pengen disampaikan mungkin? Dukungannya mungkin dari masyarakat Merauke karena Sania juga akan mewakili Papua secara keseluruhan, begitu? Oke, untuk masyarakat Merauke semua, bukan berarti saya dari Jayapura, jadi saya bukan bagian dari Merauke juga, saya juga mewakili Provinsi Merauke. Saya minta dukungannya juga untuk nanti maju ke tahap selanjutnya. Itu saja mungkin. Itu saja ya. Oke, pastinya orang Merauke sudah tidak melihat Sania itu dari Jayapura, tetapi kita sama-sama orang Merauke, orang Papua ya yang akan bertaruh di tingkat nasional. Sania, terima kasih ya sudah punya waktu nih di sela-sela kesibukannya mungkin di pagi ini ya. Salam buat keluarga di Jayapura ya. Maju terus, tetap berdoa dan tetap semangat untuk mengharumkan nama Papua di tingkat nasional ya melalui Duta Seni dan Budaya Indonesia. Dadah Sania. Ya, terima kasih banyak. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi ya obrolan kita ya Marcel ya. Satu lagu dulu mau kita puterin untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Manena Show bercerita di sini bersama Duta Seni dan Budaya Indonesia tahun 2020 untuk Wakil Papua. Manena Show. Kau sudah berkemas lagi menuju Pulau Bali. Baru saja kau selami indah Wakatobi, lalu mulai berencana
arungi danau Toba, hingga wujudkan anganmu ke puncak Mahameru. Aku hanya menjadi pemandu yang setia temanimu, tapi hatiku bukan tempat wisatamu yang bisa kau singgahi lalu pergi bagai turis. Hatiku bisa patah bila engkau hanya sekedar singgah, bermain sebentar lalu pergi bagai turis. Turis, turis, oh ya turis. Oh, harus gimana lagi membuatmu mengerti? Coba sedikit pahami, aku masih di sini. Kau buatku begini, terbang tinggi lalu kau tinggal pergi. Tapi hatiku bukan tempat wisatamu yang bisa kau singgahi lalu pergi bagai turis. Hatiku bisa patah bila engkau hanya sekedar singgah, bermain sebentar lalu pergi bagai turis. Turis, turis, oh yeah turis. Tapi hatiku bukan tempat wisatamu yang bisa kau singgahi lalu pergi bagai turis. Hatiku bisa patah bila engkau hanya sekedar singgah, bermain sebentar lalu pergi bagai turis. Oh turis, turis, oh ya turis, oh turis, Indonesia tanah air Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya. Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Riok Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya. Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia. Manem Nasional bercerita.
Oke, masih di Manem Show bercerita di sini masih bersama saya ya, Duta Seni dan Budaya Indonesia tahun 2020 wakil Papua. Untuk putranya kebetulan asal dari Merauke, dari Jayapura itu untuk putrinya, dan tadi sudah kita wawancara by phone dari Jayapura. Tapi ini ada seorang sosok yang sebenarnya sudah sangat terkenal ya di kota Merauke, apalagi kalau berbicara tentang budaya dan seni. Ini beliaunya sudah nih ahlinya, panutan saya juga dan panutan anak-anak Papua. Ada Bapak Daud Holenge. Selamat pagi Pak Daud. Ya, selamat pagi. Ya, Kakak Frank. Ini pagi-pagi kita sudah ganggu Pak Daud ini, terapa-apa kah? Ya, senang bisa bertemu kembali dengan anak-anak muda. Di mana saja. Baik. Pak Daud sudah dengar ya kalau ada Duta Seni dan Budaya Indonesia wakil Papua ini anak Merauke, Marcelino ya, atau Marcel Pak Daud. Ini saya rasa peluang baik untuk anak-anak Papua memperkenalkan Papua ke tingkat nasional. Bagaimana Pak Daud sebagai budayawan, kemudian juga mantan kepala dinas pariwisata juga dan budaya menanggapi nih Pak? Ya, saya kira ini prestasi yang luar biasa dan bagus. Artinya untuk anak-anak muda kita, anak Papua, khususnya juga di Merauke, bahwa mereka terlibat aktif untuk terus bisa memberikan penampilan terbaik dalam setiap event ataupun momen-momen yang ada kaitannya dengan seni dan budaya Papua. Gitu. Baik. Mungkin Marcel sapa dulu Pak Daud. Shalom, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Marcel, tetap semangat dan terus berkarya, berikan yang terbaik untuk tanah Papua. Amin Pak, amin. Baik. Nah Pak Daud sebagai seorang budayawan juga ya, dan juga pelaku seni yang aktif ya hingga saat ini. Mungkin apa kerinduan Pak Daud yang sebenarnya pengen Pak Daud sampaikan juga di tingkat nasional ya. Siapa tahu itu bisa dititipkan sama Marcel nanti saat ditanya ataupun juga saat bertarung di tingkat nasional. Atau siapa tahu itu bisa menjadi bahan dia juga Pak untuk mengikuti lomba di bulan Desember nanti Pak Daud. Iya, baik. Untuk anak Marcel ya tetap fokus dan konsen untuk terus bisa memberikan penampilan yang terbaik dalam event lomba ini ya, lomba yang ada kaitannya dengan seni budaya. Sebagai duta dan seni dan budaya Papua, ini memang kita memang sampai saat ini kita sangat mensupport setiap aktivitas berkesenian dari anak-anak muda kita yang ada di Merauke ataupun yang ada di seluruh tanah Papua, karena memang diperlukan sebuah upaya untuk terus dapat meningkatkan ataupun menampilkan event seni dan budaya daerah melalui berbagai lomba-lomba, tidak hanya di daerah di Papua tetapi juga di luar mewakili tanah Papua. Nah, melalui lomba yang nanti diikuti oleh Marcel, yang sekaligus dia terpilih seleksi dari seluruh tanah Papua ini, Kabupaten Merauke diwakili oleh anak Marcel, kemudian untuk putri dari Jayapura. Nah, Marcel ini kan dia sudah untuk materi-materi lokalnya itu dia sudah mengikuti latihan, kebetulan dilatih oleh para pelatih dari anak-anak di Sanggar Seni Yelmase. Itu khusus materi-materi seni, tari, ya, kemudian juga sementara materi-materi yang lain tetap dia didampingi oleh pendamping-pendampingnya yang mempersiapkan diri dalam tampilan baik menyangkut materi-materi seperti lingkungan, kemudian catwalk itu dia sudah ikuti dengan baik. Saya lihat dia memiliki potensi yang luar biasa, sehingga kita berharap bahwa melalui Marcel mengikuti lomba ini, kiranya ini memberikan motivasi dan semangat bagi seluruh anak-anak Papua dan memberikan waktu, ruang di tengah-tengah kesibukannya sebagai pelajar, mahasiswa, ataupun sebagai pelaku apa saja, agar terus
memberikan dukungan bagi pelestarian budaya Papua sebagai warisan dari budaya leluhur itu. Meskipun ini sudah dikemas, dipakai dalam lomba-lomba festival seperti itu, namun nuansa dan warna Papua itu sangatlah kental, apalagi mewakili Papua. Kepada semua peserta yang mewakili tanah Papua, baik Marcel maupun untuk kelompok putrinya dari Sania Jayapura. Iya. Kita semua patut memberikan apresiasi yang baik, penghargaan dan terima kasih kepada mereka. Dan diharapkan mereka dapat memberikan penampilan terbaiknya bagi kebanggaan kita semua di tanah Papua, agar warna dan ornamen Papua bisa memberikan warna yang unik, warna yang memberikan gambaran bahwa ini dari tanah Papua. Tanah Papua. Melengkapi Indonesia ya Pak ya? Oke. Ya. Melengkapi seni budaya Indonesia. Bagaimana Marcel respon Pak Daud nih? Kata-katanya Pak Daud ini luar biasa kalau kita cermati nih. Terima kasih Bapak atas dukungannya. Terima kasih juga sudah menerima saya untuk latihan di sanggarnya Bapak. Puji Tuhan saat ini persiapan sudah hampir pertengahan. Iya. 50% ya. Nanti ada untuk minggu depan nanti untuk latihan selanjutnya lagi. Terima kasih Bapak atas dukungan Bapak, besar hati Bapak untuk terima saya dalam sanggar Bapak. Sangat berterima kasih juga bisa belajar banyak dari Bapak. Betul, itu juga menjadi modal ya Pak ya, sehingga mungkin pada saat tampil di nasional ada pertanyaan yang tak terduga, improvisasi juga sudah bisa gitu ya Pak Daud ya. Sebenarnya harus ada pengetahuan umum akan budaya dan seni itu juga dimiliki oleh setiap kontestan ya Pak ya. Iya harus, karena tidak ada yang dapat melestarikan keberadaan suatu budaya seni saya itu selain masyarakat yang hidup dalam budaya. Karena itu ya pesan kepada Marcel ya tidak ada yang dapat melestarikan warna Papua dalam berbagai event di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional dan internasional. Event ini baik sekali selain anak-anak yang hidup di dalam budaya Papua itu sendiri. Seperti Marcel, jadi tetap semangat, tetap berkarya, banggalah menjadi anak Papua yang bisa memberikan yang terbaik untuk Papua. Baik. Gimana Marcel? Pasti tambah semangat ya dengarkan suaranya Pak Daud pesan ini ya. Oke. Tambah bergelora. Baik. Pak Daud, ada tambahan lagi Pak Daud sebelum kita mengakhiri obrolan pendek ini untuk Marcel ataupun juga untuk masyarakat pendengar Pro 2 Anak Muda menyangkut seni dan budaya? Iya, bagi generasi muda kita, anak-anak muda, teruslah mencintai seni dan budaya Papua. Di mana saja kita berada, kita dapat memberikan peran dan kontribusi yang baik untuk kemajuan seni dan budaya daerah itu. Karena kita semua lahir dan besar di negeri ini, tentulah kita juga memiliki kita dibekali oleh warna lokal kita yang kuat, yang bisa menunjukkan siapa kita, identitas kita. Kita pertaruhkan di dalam setiap penampilan kita, termasuk juga di dalam event lomba seperti yang diikuti oleh anak-anak kita, Marcel dan temannya dari Jayapura. Tetap bangga menjadi anak muda Indonesia yang kreatif, yang terus dapat menampilkan warna Indonesia dalam corak agam budayanya. Oke, tepuk tangan dulu buat Pak Daud. Kata-katanya luar biasa sebagai spirit ya Pak Daud ya. Pak Daud, terima kasih Pak Daud ya. Selalu punya waktu untuk Pro 2 nih. Kalau kita minta dadakan atau untuk RRI menyangkut seni dan budaya, itu juga bisa memotivasi kami rekan-rekan media ataupun juga para regenerasi anak-anak muda Merauke ya Pak Daud ya. Lain waktu Pak, mungkin nanti kita akan undang secara eksklusif ya Pak ya. Terima kasih Pak Daud Olenger. Sehat selalu Pak. Selamat pagi. Shalom. Baik.
Oke, luar biasa, kita baru ngobrol pendek ya. Oke, singkat saja dengan Pak Daud Olenger. Mungkin beliau sudah tidak asing lagi ya, mantan kepala dinas pariwisata dan kebudayaan dulu ya, kemudian juga pelaku seni aktif ya, dan memang itu juga menjadi rasa bahagia, bangga beliau, dan itu tadi beliau sudah titipkan sama Marcel bisa melanjutkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab beliau sebagai pelaku seni dan budaya di tingkat nasional lagi, meskipun dalam bentuk lomba. Setidaknya mau menang atau kalah, tapi kamu orang tahu dulu sapu kampung tuh kayak begini gitu. Nah, menyangkut persiapan sendiri kan baru 50% nih. Apa yang menjadi kendala sejauh ini, Marcel? Iya Kak. Kendala saat ini sih sponsor Kak. Sponsor. Ya, pendanaan dari mulanya nama keluar sebagai wakil Papua, saya coba dari bulan 7 untuk mencari sponsor. Saya sudah coba audiensi sama beberapa dinas terkait, tetapi belum ada jawaban titik terang. Mungkin karena pandemik ya Kak. Betul. Pandemik, jadi dana-dana semua dialihkan, alihkan ke COVID ya. COVID spesial berarti. Benar. Iya, spesial sekali. Jadi kemarin sudah sempat antar ke dinas pariwisata. Langsung bertemu dengan kepala dinasnya, cuman kepala dinas mengatakan bahwa dana belum ada. Dana semua dialokasikan ke pandemi ini ya. Baik. Jadi saran Bapak untuk langsung ketemu Bapak Bupati, langsung ke Pemda. Itu yang pertama. Yang kedua, saya coba antar audiensi sama kepala dinas pendidikan dan kebudayaan. Pertama antar Bapak langsung suruh ke kabitnya, kabit kebudayaan. Kebetulan saya langsung bertemu dengan Bapak Isayas. Kebetulan Bapak Isayas dulu wali kelas saya waktu SMA. Jadi pas untuk ketemu. Ngobrol, Bapak Isayas mengatakan bahwa dana sama dikatakan dengan dinas pariwisata, dana belum ada, coba langsung ke Pemda. Ya sudah, saya langsung balik ke Pemda. Saya coba audiensi sama Sekda, Pak Sekda. Cuman itu dari Pak Sekda turun ke Kesra. Saya coba audiensi sama Kesra. Kebetulan Kesra juga guru saya waktu SMA, Pak Jack. Pak Jack mengatakan bahwa ini bukan bidang kami. Jadi dari Pak Jack langsung telepon ke Dinas Pendidikan Kebudayaan. Kembali lagi ya. Kembali lagi. Saya coba kembali. Di situ Dinas Pendidikan Kebudayaan coba fasilitasi. Yang pertama akhir bulan 9 saya bertemu dengan Bendahara, Ibu Fransina di hafal ya nama-nama semuanya ya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Saking sibuk hafal gitu. Langsung Ibu mengatakan bahwa anak kami coba fasilitasi, kami coba pengadaan dana. Sudah dari situ agak lega untuk persiapan. Oh, berarti sudah ada titik terang. Saya coba berusaha lagi, coba latihan lagi. Saya balik tanggal 5 Oktober. Saya balik tanggal 5 Oktober. Saya bertemu dengan Bapak Kabitnya. Kebetulan Bapak Isayas. Saya ketemu, Bapak bilang, puji Tuhan DPA sudah ada, tinggal tunggu pencairan. Dari situ, oh ya syukurlah. Kemarin yang setelah libur, hari Senin saya datang. Di situ saya dibingungkan dengan jawaban yang belum pasti. Ternyata dananya belum ada. Sampai saat ini masih bingung. Harus cari sponsor kemana lagi. Sudah sempat audiensi sama Bapak Bupati, tapi cuman belum ada respon yang baik. Sudah antar proposal ke Bapak, cuman belum ada respon sampai sekarang. Sudah ngobrol sama Ketua DPR juga, Pak Beni. Ya, sudah sempat audiensi sama Bapak. Bapak mengatakan bahwa untuk menanggung uang tiketnya, tapi untuk seorang, untuk berangkatnya aja. Oh, gitu. Yang mungkin itu menjadi tantangan masalah akomodasi dan juga transportasi ya. Satu lagi Kak, sudah sempat audiensi sama
Bapak Kepala PSW, kebetulan Bapak Soleman. Bapak Soleman itu senior saya di GMKI. Saya sudah sempat audiensi sama beliau. Beliau mengatakan siap membantu uang tiket PP pulang pergi. Seperti itu, Kak. Mungkin dengan adanya lobby-lobby yang ada berhasil dan tidak berhasil bisa merangsang yang lainnya mungkin untuk sponsor lagi ya. Oke, jadi sebenarnya dukungan sponsor kalau kita lihat ada kemudahan dikasih transportasi, kemudian dikasih akomodasi, itu malah membuat Marcel akan semakin mantap dan semakin maksimal untuk mempersiapkan diri ya, karena sudah tidak fokus lagi ke yang lain-lain ya kan, lebih fokus lagi saya akan tampil yang terbaik dan saya pasti akan dapat juara. Dan keadaannya justru saat ini ya harus terbagi-bagi, ngurus sana, ngurus ini dan sebagainya. Tapi saya rasa memang itu salah satu tantangan juga ya. Tantangan tidak hanya Marcel di Merauke, tapi pasti di daerah-daerah lain juga hampir punya masalah yang sama. Semuanya karena beralasan ya, mungkin karena pandemi atau mungkin karena memang terjadi di tengah-tengah anggaran tahun, pertengahan tahun dan sebagainya. Oke, apa yang menjadi harapan Marcel? Kemudian juga mungkin dukungan yang bisa Marcel minta dari masyarakat Merauke untuk penampilan Marcel nanti di tingkat nasional? Siap, Kak. Lupa tadi satu lagi, Kak. Dukungan yang saya saat ini dapat dibantu kebetulan Bapak Kapolres Merauke, Kapolres Bapak Ari, Pak mantan Kapolres ya. Sekarang beliau di Kapolda ya. Betul sekali. Sudah di Polda maksudnya. Iya. Terima kasih banyak untuk Bapak Kapolres mantan Kapolres Merauke yang sudah mendukung saya, yang selalu memberi support. Terima kasih banyak. Saya ucapkan kepada Bapak yang sudah sangat membantu. Harapan saya untuk masyarakat Merauke, saya mohon dukungan doa, terlebih khusus buat dinas-dinas terkait ya Kak, bisa membantu saya dalam mempersiapkan keberangkatan saya untuk mengikuti ajang pemilihan Duta Seni dan Budaya Indonesia yang akan diadakan di Bali. Baik. Pada Desember nanti ya. Pada Desember dukungan nanti. doa dan harapan ya. Harapan. Baik, karena apapun yang dilakukan oleh Marcel sebagai duta dari wakil Papua, Duta Putra ini bukan untuk kepentingan pribadi semata, tetapi untuk bagaimana menyadarkan kita akan pentingnya mempromosi seni dan budaya melalui Marcel, ya kan? Melalui Marcel, dan itu adalah tanggung jawab kita pemerintah dan juga seluruh lapisan masyarakat Merauke khususnya dan juga Papua pada umumnya. Oke, Marcel, ada tambahan lagi pengen disampaikan? Ada Kak. Apa nih closing statement dari Marcel nih? Soalnya lihat dari raut-raut wajahnya kayaknya masih pengen ngomong ya. Oke. Untuk kita masyarakat Merauke, terlebih luasnya masyarakat Papua, terlebih khusus lagi anak-anak muda Papua ya, seperti kami lah, anak muda Papua, jangan sampai kita melupakan seni dan budaya yang kita punya. Karena seni dan budaya merupakan jati diri kita, itu yang kita bawa. Karena budaya itu regenerasi, jangan terputus karena perkembangan global, perkembangan zaman, sampai kita mau terputus sampai di situ. Bisa dikatakan bahwa budaya itu regenerasi dari generasi ke generasi berikut, jadi dia perpanjangan seperti itu Kak. Baik, dia perpanjangan regenerasi ke regenerasi ya, dan Marcel merasa bagian dari regenerasi itu sendiri, ingin mengajak sesama regenerasi lainnya ya. Oke, Marcel tetap rendah hati, tetap semangat, berdoa ya, niat baik pasti akan dibantu. Semoga obrolan ini juga bermanfaat dan yakin dan percaya akan menyandang salah satu atau bila perlu juara terbaik di tingkat nasional ya. Amin Kak. Dalam Amin. Duta Seni dan Budaya Indonesia 2020 Wakil Papua, sehingga bisa menyadarkan kita yang ada di Papua dan juga di Merauke kalau menyelamatkan seni dan budaya itu salah satunya melalui event-event seperti ini. Oke, baik, tepuk tangan dulu Marcel. Ini terakhir dari saya, Kakak Frankie. Saya kasih gimmick glass yang ada tulisan flyer kita ya. Nah, ini semoga bisa menjadi kenang-kenangan ya untuk Marcel. Oke, ya. Siap, Kak. Terima kasih banyak Kak. Itu mug yang ada flyer wajahnya Marcel dan juga program acara Manema Show. Dan akhirnya sampai di sini dulu program acara Manema Show, bercerita di sini bersama Duta Seni dan Budaya Indonesia 2020 Wakil Papua. Saya Kakak Frankie Wahel. Sampai jumpa.
Manemna Show. Di gunung-gunung, di lembah-lembah, di Papua.